Bekasi adalah merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi mempunyai salah satu kota dengan julukan kota planet, neraka, dan iblis. Kondisi topografi kota Bekasi mempunyai kemiringan antara 0 sampai 2%, dan terletak pada ketinggian antara 11 hingga 81 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan yang rendah menyebabkan daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim hujan, yaitu di Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati. Wilayah kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim muson tropis dengan tingkat kelembaban yang tinggi, yakni sekitar kurang lebihnya sebesar 78%. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat, terutama industri atau perdagangan dan permukiman. Suhu udara harian diperkirakan di antara 24 derajat hingga 33 derajat Celcius. Oleh karena itu wilayahnya yang beriklim muson tropis, kota Bekasi memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Musim kemarau di kota Bekasi berawal pada bulan Mei hingga bulan September, dengan bulan terkering yaitu pada bulan Agustus. Sementara musim penghujannya terjadi pada bulan November hingga bulan Maret, dengan puncak penghujan terjadi pada bulan Januari. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kota Bekasi mencapai 2.464.719 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km persegi, dengan batas wilayah kota Bekasi di sebelah timur dan utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, di sebelah barat dengan DKI Jakarta, dan di selatan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Penduduk kota Bekasi termasuk kota yang beragam suku bangsa. Sebagian besar penduduk kota Bekasi adalah orang Jawa, Betawi dan suku aslinya Sunda. Jumlah yang termasuk signifikan juga berasal dari suku Batak dan Minangkabau. Keberagaman suku bangsa di kota Bekasi juga mempengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat kota Bekasi. Menurut sejarah, Dayo Sunda Sembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi dan Sunda Kelapa, Pasir Awi, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk. Dayo Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda, dan seterusnya menurunkan raja-raja Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya di tahun 1567 hingga tahun 1579 Masehi. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau, diantaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja, yaitu Prabu Siliwangi, dan Jayadewa yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga, dan sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14. Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Berdasarkan sensus tahun 2010, Kecamatan Bekasi Utara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi di kota Bekasi, yakni sebesar 12.237 jiwa per kilometer persegi, dan Kecamatan Bantar Gebang dengan kepadatan 4.310 jiwa menjadi yang terendah. Sementara pencari kerja di kota ini didominasi oleh tamatan SMA sederajat, yakni sekitar 65,6% dari total pencari kerja yang terdaftar. Sebagai kawasan hunian masyarakat urban, Bekasi banyak membangun kota-kota mandiri, di antaranya Kota Harapan Indah.
Kemang Pratama, dan Galaxy City. Selain itu pengembang Summarecon Agung juga sedang membangun kota mandiri Summarecon Bekasi seluas 240 hektar di Kecamatan Bekasi Utara, seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah ke atas. Bekasi juga gencar melakukan pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan mewah. Ekonomi Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restoran. Pada awalnya pusat pertokoan di Bekasi hanya berkembang di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda, yang membujur sepanjang 3 km dari alun-alun kota hingga Terminal Bekasi. Di jalan ini terdapat berbagai pusat pertokoan yang dibangun sejak tahun 1978, selanjutnya sejak tahun 1993, kawasan Jalan Ahmad Yani berkembang menjadi kawasan perdagangan. Seiring dengan munculnya beberapa mal serta sentra niaga, pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga Jalan Kahanur Ali, Kranji, dan Kota Harapan Indah. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang tinggi membuat kota Bekasi kini memiliki banyak pusat perbelanjaan modern, seperti Grand Mall Bekasi, Grand Galaxy Park, Summarecon Mall Bekasi, dan Grand Metropolitan Mall. Selain itu keberadaan kawasan industri di kota ini, juga menjadi mesin pertumbuhan ekonominya, dengan menempatkan industri pengolahan sebagai yang utama. Lokasi industri di kota Bekasi terdapat di kawasan Rawalumbu, dan Medan Satria. Untuk melayani warga Bekasi, tersedia bus antar kota dan dalam kota yang mengangkut penumpang ke berbagai jurusan, KR Liter Komuter Lain jurusan Bekasi ke Jakarta Kota yang mengangkut warga Bekasi yang bekerja di Jakarta. Di kota Bekasi banyak digunakan angkutan kota berupa minibus, yang berpenumpang maksimal 12 orang ini juga biasa disebut dengan koasi. Koasi melayani dari Terminal Bekasi menuju berbagai perumahan di wilayah kota Bekasi. Sedangkan becak masih digunakan sebagai sarana angkutan dalam perumahan. Peningkatan jumlah ojek terjadi secara signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Ojek digunakan untuk transportasi jarak dekat dan juga di dalam perumahan. Depok adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Depok umumnya merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek Punjur, dan berada di bagian selatan Jakarta. Depok awalnya dikenal dengan nama Gemeente Depok atau Desa Otonom pada zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1982, pemerintah pusat meresmikan Depok sebagai kota administratif, dan akhirnya mendapat status kota madya pada tahun 1999. Dan, pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Depok sebanyak 1.886.890 jiwa dengan kepadatan 9.421 jiwa per kilometer persegi. Secara geografis kota Depok terletak pada koordinat 6 derajat 19.00 hingga 6 derajat 28.00 lintang selatan, dan 106 derajat 43.00 hingga 106 derajat 55.30 bujur timur, dengan luas wilayah sekitar 200,29 km persegi. Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 50 hingga 140 mdpl, dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Depok dilalui sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggerahan. Selain itu, ada juga 13 subsatuan wilayah aliran sungai dan 22 situ atau danau. Hal ini menjadikan Depok sebagai daerah yang rawan banjir di sebagian wilayah.
Keberagaman suku bangsa di Kota Depok memengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat. Berikut adalah besaran penduduk Kota Depok berdasarkan suku bangsa sesuai data sensus penduduk tahun 2000. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2000, sebagian besar penduduk Kota Depok adalah orang Betawi 34,20%, Jawa 28,10%, Sunda 25,59%. Jumlah yang signifikan juga berasal dari suku Batak dan Minangkabau, serta banyak suku lainnya. Perkembangan Kota Depok dari aspek geografi, demografi maupun sumber pendapatan begitu pesat. Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai acuan tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Depok, di antaranya, Indeks Daya Beli Masyarakat Depok semakin meningkat dan mengalami peningkatan dari 576,76 pada tahun 2006 menjadi 648,58 pada tahun 2010. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok meningkat dari 6,54% pada 2016 menjadi 7,28% pada 2017. Pusat perbelanjaan modern yang ada di Kota Depok diantaranya, ada Cimanggis Square, Cinere Bellevue Mall, City Plaza Depok, Depok Town Square, D-Mall, DTC Depok, ITC Depok, Mall Cimanggis, Margo City, Pesona Square, Trans Studio Cibubur dan lainnya. Sejarah Depok berawal pada 18 Mei tahun 1696, yakni ketika seorang saudagar Belanda bernama Cornelis Chastelein membeli tanah di Depok seluas 12,44 km persegi dengan harga 2,4 juta rupiah. Status tanah itu adalah tanah partikelir milik Cornelis Chastelein seorang, sehingga terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda, sebagian besar tanah di Depok, Cilodong, Bojonggede dan Sawangan pernah menjadi tanah partikelir milik keluarga besar Hou pada tahun 1877 dan dikuasai penuh oleh Hou Wiseng pada tahun 1894 dan, berdasarkan pemberitaan koran HT Vaderland, dijual lagi kepada pemerintah Belanda pada 16 November 1930 seharga 600.000 gulden. Pada tahun 1898, 1909 dan 1933, Kecamatan Depok berada di bawah Kawedanan Parung tersebut masuk ke dalam suatu distrik yang berpusat di Parung, Afdeling Buitenzorg, setelah penghapusan Kawedanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Kecamatan Depok saat itu terdiri dari 11 desa, yaitu Depok, Depok Jaya, Pancoran Mas, Mampang, Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru, Beji, Kemirimuka, Pondok Cina, Tanah Baru dan Kukusan. Depok pernah menjadi pusat residensi Om Melanden van Batavia, atau Keresidenan Daerah Sekitar Jakarta, berdasarkan keputusan Gubernur Batavia yaitu N. Om Melanden per tanggal 11 April tahun 1949. Yang dimuat di dalam Javasce Cowran 1949 nomor 31, residensi ini membubarkan Regenskap Meester Cornelis yang terbentuk sejak 1925. Sejak era Orde Baru pembangunan di Kecamatan Depok menggeliat, Depok yang dahulunya sepi kini mulai dilirik oleh pemerintah sebagai bagian dampak dari cepatnya urbanisasi di DKI Jakarta. Pemerintah Orde Baru kemudian menata Depok untuk dijadikan kawasan hunian yang tertata melalui pembangunan yang diprakarsai oleh Perumnas. Pada akhir 1980-an pemerintah Orde Baru juga memindahkan kampus utama Universitas Indonesia dari Salemba ke Beji. Hal tersebut membuat Depok semakin banyak didatangi para perantau dari penjuru Indonesia. Atas dasar tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan pelebaran dan pembangunan jalan-jalan di sekitar Depok seperti pembangunan Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Sawangan, Jalan Pondok Labu Raya, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Raya Citayam, Jalan Tole Iskandar, Jalan Transyogi dan pelebaran Jalan Raya Bogor.
Hal itu mengakibatkan angka pertumbuhan penduduk serta ekonomi di Depok melonjak naik dan mulai mengalahkan beberapa kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bogor seperti Bojonggede, Tajur Halang, Sukaraja, Parung, Cilengsi maupun Jonggol. Perkembangan Depok yang begitu cepat menjadi perhatian bagi pemerintah Orde Baru. Lewat Menteri Dalam Negeri kala itu Amir Mahmud mulai mengkaji peningkatan status Kecamatan Depok menjadi kota administratif. Peningkatan status tersebut dimaksudkan agar pembangunan lebih tertata dan terarah sebagai kota masa depan, ketimbang dikelola sepenuhnya oleh Kabupaten Bogor hanya sebagai kecamatan yang dipimpin oleh camat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981, tentang pembentukan Kota Administratif Depok, pemerintah pusat melakukan pemekaran wilayah Kecamatan Depok, tujuannya untuk meningkatkan status kecamatan menjadi kota administratif. Pada 18 Maret tahun 1982, pemerintah pusat meresmikan pembentukan Kota Administratif Depok dengan memasukkan Kecamatan Sukmajaya yang sebelumnya merupakan sebuah desa di wilayah Jonggol Kawedanan Cibinong. Saat itu, Depok menjadi kota administratif keempat di Jawa Barat setelah Cimahi, Tasikmalaya dan Tangerang, dan, saat ini, Tangerang telah memisahkan diri dari Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi Banten. Peresmian pembentukan Kota Administratif Depok dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud sekaligus pelantikan Wali Kota Administratif pertama, yaitu Muhammad Rukasah Suradimaja oleh Gubernur Jawa Barat Aang Kunaevi. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat, maka pada tanggal 27 April 1999 terbentuklah Kota Depok yang terdiri dari 3 kecamatan dan ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Limo, Cimanggis dan Sawangan. Pada tahun 2007, kecamatan yang ada di Depok dimekarkan menjadi 11 kecamatan, di antara 11 kecamatan tersebut, 5 kecamatan seperti Beji, Pancoran Mas, Cimanggis, Limo, dan Cinere merupakan kecamatan yang terdekat menuju DKI Jakarta. Serta Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari adalah merupakan kecamatan terdekat menuju Tangerang Selatan. Selain itu ada 4 kecamatan lagi yang masing-masing terdekat menuju Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.